presentasi ya. Aja iku rek. Saya ulangi lagi ya, Rek ya. Karena ini tadi belum terekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kemudian hari ini tadi saya sudah menge-share Google Meet, link Google Meet kepada kalian. Kemudian sekarang silahkan dipimpin berdoa. Silahkan Brigade. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah? Doa dapat. Terima kasih. Oke. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Saya awali lagi ya. Setelah kita berdoa, sekarang kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Silahkan dipimpin salah satu dari kalian. Rajib, silakan. Indonesia tanah airku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, setelah itu kita akan melakukan, semoga kita bisa mendapat hikmah dari menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut. Sekarang kita akan melakukan peregangan otot agar kita tidak tegang ya. Silahkan melakukan peregangan otot seperti Bu Ika lakukan. Ayo semua dari kalian agar kalian tidak tegang. Kemudian kalian juga sehat karena dalam masa pandemi corona ini ya, Rek ya. Sudah dilakukan? Oke. Ya, kalau sudah, sekarang saya akan melakukan presensi ya. Siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk. Sekarang saya absensi untuk Ahmad Faris. Ada ya? Ada Amelia. Kemudian ada Amir. Ada Arya. Kemudian Brigade Erlinda, Fitdian, Khairul Rozikin, Kok dipatani kabeh mikir arek. kemudian Meisha, ya sudah masuk nak. Meisha, kemudian Miratus, kemudian Entegar, Tegar,
Nadia, kemudian Nilawatil, Resa, kemudian Nia. Ya, sudah, itu yang hadir. Nanti yang tidak hadir bisa absensi di Google Classroom atau di WA ya. Kemudian saya akan mempresentasikan ya untuk hari ini. Yang kemarin kalian pelajari adalah apa namanya? Kalian belajar apa kemarin? Gerbang logika ya, dan juga perhitungannya. Sekarang kita akan belajar multiplexer dan demultiplexer. Saya akan mempresentasikan itu. Sudah bisa tampil? Halo, sudah ya? Saya akan mempresentasikan tentang multiplexer dan demultiplexer. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati video demonstrasi tentang rangkaian multiplexer oleh guru menggunakan tayangan video, peserta didik menganalisis rangkaian multiplexer dengan mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Multiplexer sendiri adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan memilih salah satu input untuk diteruskan ke output. Data yang diteruskan ke output ditentukan oleh input selektor. Multiplexer 2 input. Multiplexer 2 input mempunyai 2 input data dan 1 input selektor. Ini ya anak-anak, ada 2 input data, kemudian ada output selektor. Maaf ini keliru ya. Ini output selektor. Kemudian multiplexer ini 4 input seperti ini bentuknya. Kemudian ada 2 input selektor. Multiplexer 8 input. Multiplexer 8 input mempunyai input data sebanyak 8 dan 3 input selektor. Multiplexer 8 input telah difabrikasikan dengan seri 74151. Ini untuk tabel kebenarannya. Kemudian multiplexer Quad input ini mempunyai 2 kelompok input, masing-masing kelompok terdiri dari 4 bit biner. Output multiplexer merupakan 4 bit biner. Multiplexer ini telah difabrikasi dalam sebuah chip IC dengan seri 74ALS157. Kemudian input E adalah enable, S input select, 1A sampai D kelompok input data pertama. Untuk 0A sampai D itu kelompok input data kedua. Kemudian demultiplexer disebut juga data distributor. Demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer menerima satu nilai input dan disalurkan ke salah satu output. Nah ini ya bentuknya, ada satu data kemudian dialirkan ke salah satu. Ini ada Q0, ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian distribusi data input ke output diatur oleh select
demultiplexer telah difabrikasi dalam berbagai jenis. Ada 4 line, ada 8 line, dan 16 line. Hubungan antara jumlah output dan select itu adalah jumlah output sama dengan 2 pangkat n. 2 pangkat n ya anak-anak, bukan 2 kali n, berbeda. Kemudian demultiplexer 4 saluran. Demultiplexer jenis ini mempunyai 2 select sebagai pengatur distribusi data dan telah difabrikasi dalam chip IC dengan seri 74139. Nah, ini bentuknya untuk gambar rangkaiannya, ini untuk IC-nya, terus ini tabel kebenaran. Demultiplexer 8 saluran. Demultiplexer 8 saluran mempunyai 1 input data, 3 input select, dan 8 input output. Mendistribusikan data yang masuk ke salah satu output sesuai dengan kondisi logika pada input select. Ini bentuknya rangkaian dan ini untuk IC-nya ya anak-anak, ini 74LS138. Kemudian ini tabel kebenarannya. Ini demultiplexer 16 saluran mempunyai 4 input select, 1 input data, dan 16 output. Demultiplexer jenis ini telah difabrikasi dengan seri 74154. Ini untuk IC-nya ya anak-anak ya. Kemudian ini tabel kebenarannya. Setelah itu selesai dan saya akan menampilkan video kepada kalian untuk kalian pelajari dan juga untuk merekam hasil pengamatan ini di buku tulis. Bisa ya anak-anak? Halo, bisa? Bisa ya? Ya, oke. Saya putarkan video ya. Nanti ditulis yang penting, direkam di buku tulis ya. Siap. Ini videonya, silakan dilihat. Membaca sinyal analog. Jadi misalnya hubungannya memiliki channel analog, kemudian metode yang dapat kita gunakan adalah menggunakan multiplexer. Jadi multiplexer ini saya rasa sangat penting kita bahas di Nah, multiplexer sendiri atau yang disingkat dengan MUX adalah komunikasi yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke salah satu. Multiplexer ini mempunyai Nggak tampil? Boten bu, boten tampil bu. Oh iya, sebentar. Aduh, mati telepon. Nanti pelajaran ngomong pelajaran. Yo. Pelajaran teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya library untuk Arduino Uno, silakan download di internet ya, banyak sekali tutorialnya, atau lihat di channel web elmactechnology.com. Nah, kemudian pastinya multiplexer ya. Nah, ini adalah rangkaian untuk uji coba multiplexer yang sudah kita buat ya. Jadi di sini saya menggunakan Potensio.
Ini ya komponennya, namanya adalah port HG. Kemudian ini adalah modul I2C ya, pakai PCF 8574 yang kita hubungkan dengan LCD 16x2 biar lebih ringkes. Nah, kemudian ini adalah IC multiplexernya ya. Ini Arduino Uno tadi, kemudian ini adalah potensio yang kita analogikan sebagai sensor dengan outputnya analog yang nanti akan kita baca melalui multiplexer gini ya. Untuk rangkaian sensor potensionya seperti ini. Untuk rangkaian potensio sebagai simulasi sensornya, ini kita hubungkan dengan tegangan 5 volt dan ground. Kemudian untuk outputnya kita hubungkan ke multiplexer. Ini ke multiplexer. Jadi ini sama seperti nyambung di sini ya. Kemudian ini rangkaian LCD-nya. Ini rangkaian LCD-nya. Kita menggunakan modul I2C 8571. Kemudian untuk LCD-nya kita pakai LCD 16x2. Nah, nanti komponennya di sini semua ya teman-teman. Tinggal di search aja. Kemudian multiplexernya ini saya pakai 4051. Ini X0 ini sebagai input, X0 sampai X7 ini sebagai input analognya. Kemudian X ini adalah sebagai output yang menuju ke channel ADC kita di Arduino. Nah, ini ABC tadi adalah terminal pengendali tadi. Ini adalah terminal input, ini adalah terminal output, ini adalah terminal pengendali. Nah, ini adalah Arduino Uno-nya. Oke, yang lanjut ke pemrogramannya. Oke, teman-teman. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan ini deklarasi untuk LCD-nya terlebih dahulu ya. Karena kita menggunakan LCD I2C, langsung saja kita ke example LCD I2C. Nah, ini saya ringkas saja biar cepat ya. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan program seperlunya. Jadi, yang pertama kita akan mendeklarasikan pin input dan output dari Arduino. Nah, di sini kita zoom dulu ya. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, saya biasanya untuk variabel deklarasi saya menggunakan define karena ini sama seperti konstanta yang nilainya tidak bisa berubah. Lebih menghemat memori lebih tepatnya. Define misalnya pin A. Ini terhubung dengan pin Arduino ini ya, nomor 4. Kita copy paste. Nah, sekarang lanjut ke bahasa pemrogramannya. Kita buka Arduino. Ini 3 dan ini 2. Nah, kemudian yang berikutnya adalah channel analognya kita berada di ini ya, A0. Pin A0. Oke. Kita sudah mendeklarasikan bahwa pin A itu terhubung dengan Arduino kaki keempat, pin B dari multiplexer terhubung di kaki Arduino nomor 3, C nomor 2, dan untuk membaca analognya ada di A0. Nah, sekarang yang berikutnya kita deklarasikan pin yang mau kita jadikan sebagai input atau sebagai output. Nah, di sini ini adalah untuk menggerakkan, maka ini adalah sebagai output.
paste ya, biar cepat. Oke. Nah, ya kita hapus komennya biar nggak ini risih. Terus yang berikutnya sekarang kita buat variabel untuk menampung data dari multiplexer. Kita buat variabelnya integer ADC1 seperti ini. Jadi nanti nilai data sensor 1 akan disimpan di variabel ADC1 dan seterusnya sampai ADC8. Oke, berikutnya yang pertama yang kita lakukan, misalnya kita ingin membaca nilai sensor di potensio 1 ya. Potensio 1 ini terhubung di channel X0. Nah, kita lihat di sini channel 0. Channel 0 ini logiknya apa? Channel 0 ini 000 ya. 000. Oke, channel 0. Berarti kita aktif flow-kan semua untuk ketiga terminalnya ini. Untuk aktivasi channel digitalnya menggunakan instruksi digital write. Nah, kemudian kita tampung ya, karena ini saklarnya sudah aktif, maka nilai variabelnya baru kita baca. ADC1 sama dengan analog read pin ADC. Ini ya. Maaf, pin analog. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, ini saya biasa menggunakan spasi kosong ya, karakter kosong atau kita isi dengan spasi agar karakter di belakang setelah nilai ADC-nya ini kehapus. Kita kasih delay. Oke, sekarang untuk agar dapat menghasilkan data hexa, di sini teman-teman ada beberapa yang harus disetting. Kita masuk ke reference. Nah, kemudian ini harus di checklist ya. Dua ini harus di checklist biar nanti muncul direktori hexanya. Nah, sudah. Sekarang kita cari mana direktori hexanya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah direktori hexanya, teman-teman. Nah, tapi untuk direktori hexanya ini salah. Jadi, teman-teman harus diedit seperti ini. Jadi nggak ada double strip gini ya. Nah, oke, jika sudah kita copy. Kemudian kita ini letakkan di kode hexanya si Arduino.
Kita paste ada di sini ya. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Udah keluar nilainya. Sekarang coba kita turunkan nilainya. Nah, nilainya turun. Oke. Benar ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membaca nilai ADC yang berada di channel ini 3. Misalnya 3 ya. Kita langsung loncat channel 3. Kita lihat di sini. Channel 3 ini ya. Logiknya adalah 011. Maka low ya, low high high, low high high. Nah, kita coding di sini. Ini kita kasih delay ya teman-teman tadi. Terus kita coding di sini. Kita copy paste saja. Tadi logiknya adalah high, low. Nah, tadi ADC berapa? ADC 3 ya. ADC 3. Nah, ini untuk saya kasih note ya. Untuk membaca channel 3. Membaca channel 1 atau channel 0. Channel 3 ini. Sudah, sekarang kita tampilkan ya. Nah, di sini biar rapi. Untuk LCD-nya ini kita letakkan paling bawah, teman-teman. Kita kasih delay juga. Nah, untuk nilai ADC 3 ini kita letakkan di baris yang kedua. Oke, kita compile. Maaf, ada yang salah. Apa ini? ADC 3. Oh, ini salah. Typo. Oke. Sudah done compiling. Nah, sekarang kita stop dulu, kemudian kita run lagi. Biar upload data yang terbaru ya, teman-teman. Nah, ini sudah channelnya udah berganti. Sekarang kita gerakkan untuk yang sensor 4 ya. Untuk channel 3 ini terhubung dengan sensor 4. Kita naik sensor 4 ini. Nah, sudah berubah. Oke. Sekian untuk materi multiplexer. Untuk yang selebihnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Jadi tinggal atur channelnya sesuai dengan ketentuan ini ya, logiknya. Jadi teman-teman, multiplexer ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mempunyai proyek dengan input sensor yang lebih dari kapasitas Arduino pilihannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga banyak ilmu. Wes, kita lanjutkan ya. Sudah, saya mulai ya lagi ya. Setelah mengamati video tadi, bagaimana kalian lebih paham? Bagaimana? Lebih paham ya anak-anak? Ya, silahkan nanti sama kalian catat di buku catatan kalian. Putus-putus ya.
eh, nanti kalian catat untuk video tadi. Untuk yang penting-penting kalian catat di buku kalian ya, video tadi ya. Kemudian kalian nanti dari tayangan video tadi, yaitu aplikasi Proteus, kita nanti bisa mencoba aplikasi Proteus tersebut ya, aplikasi Proteus tadi untuk membuat rangkaian tapi tidak real atau tidak nyata ya. Kita akan menjalankan rangkaian tersebut, kemudian nanti kita akan, jika ada kesalahan atau kesulitan, nanti kita perbaiki ya. Kemudian nanti kalian juga akan mempresentasikan rangkaian Proteus tersebut, dan juga Bu Ika nanti akan memberikan balikan atau nilai, maksudnya ya, di Google Classroom ya. Nanti kalian cek Google Classroom kalian, nanti kalian serahkan untuk aplikasi Proteus tersebut bahwa screenshotnya nanti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas tersebut ya. Kemudian jangan lupa dalam masa pandemi ini kalian jangan lupa menjaga kesehatan, dan juga jika terpaksa keluar rumah maka kalian harus menggunakan protokol kesehatan yang ada ya. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan tugas yang Bu Ika tadi sebutkan, dan juga jangan lupa untuk mengisi di Google Classroom ya. Kemudian Bu Ika bisa mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Silahkan kalian pimpin berdoa. Salah satu dari kalian, Brigade, bisa memimpin doa. Halo Brigade, ya silahkan dipimpin berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mana napa? Ya, terima kasih Brigade. Kemudian saya bisa mengakhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa meninggalkan kalian bisa meninggalkan atau leave dari grup ini, atau kalian jika ada pertanyaan mau bercakap-cakap boleh di sini. Assalamualaikum.